Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome home. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Mari ajak seluruh anggota keluarga saudara untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Saya percaya dimanapun kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, dengan bersikap yang baik, dan jangan lupa mempersiapkan Alkitab. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa matikan suara handphone saudara agar tidak mengganggu konsentrasi saudara selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dalam kabar yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita buat iblis kebetulan.
kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang gak pernah kesudahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beracara lebih lagi penuhi setiap hati kami Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus. Kita mau katakan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, Yesus, berdiam di dalam rumah-Mu.
saja ya Tuhan yang diagungkan, yang ditinggikan di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Tuhan mau tegur kami apapun Tuhan pada hari ini. Kami siap menerangkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu adalah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani kita di ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat Alkitab ataupun gadget yang di dalamnya ada Alkitab dan sama-sama kita mau katakan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat Sekina yang di Jakarta. Ya, senang boleh kita bersama-sama kembali untuk ibadah pada hari Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama terlebih dahulu menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pagi ini Tuhan, kami mau belajar seperti Maria, mau duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini akan menguatkan setiap kami, akan menguatkan setiap jemaat Sekinah, akan menguatkan setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Tuhan, melalui live streaming kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biar Tuhan Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Gimana lewat renungan kita, lewat beautiful, indah ya. Kita sudah sampai baca renungan Rut yang pasal yang pertama ya. Dan Rut ini cuma 4 pasal. Saya mau encourage setiap Bapak Ibu Saudara baca kitab Rut ini, gak akan lama saudara ya. Paling lama saya jamin cuma paling 10 menit ya. Kalau Rut pasal 1 itu cuma 22 pasal. Rut pasal 2 itu cuma 22 ayat. Rut pasal 2 itu cuma 23 ayat. Rut pasal 3 itu cuma 18 ayat. Rut pasal 4 itu cuma 22 ayat ya. Artinya saya cuma bilang saudara baca kitab Rut ini dan saudara akan terberkati ya lewat pribadi yang namanya Rut ya. Haleluya. Dan ya kita sudah belajar lewat renungan kita udah masuk hari ke-7 ya. Besok kita akan masuk renungan hari ke-8. Dalam Rut 1 kita telah belajar mengenai seorang Elimelech ya, suami dari Naomi yang dalam dia mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan yang salah. Akibatnya apa? Bukan hanya dia yang mati tetapi juga kedua anaknya ya. Anaknya Mahlon dan Kilon ya. Rut mengambil keputusan yang benar ya kalau kita baca dalam Rut ya, pasal 1 dan pasal 2, dan berespon benar sehingga hidupnya berdampak dan mengalami pemulihan serta kemuliaan Bapa. Ya, di dalam Rut pasal 2 ini ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari Rut ya. Bapak Ibu Saudara boleh sediakan catatannya dan pulpennya ya. Kita akan belajar 5 hal ya dari Rut ini ya, yang baik, yang positif, yang boleh kita tiru dan boleh kita teladani. Mari kita buka sama-sama dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23 ya. Saya nggak akan baca semuanya, saudara bisa baca di rumah pagi hari ini ya. Artinya dalam Rut pasal 2 ini ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari Rut ya. Ya kita melihat gimana pengorbanan dan penderitaan Ruth ketika ia sampai di Israel ya. Sebelumnya dia berada di Moab ya bersama keluarga dari Elimelech ya, bersama Mahlon, Kilon dan Naomi ya. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan memulihkan Bethlehem, gak ada kelaparan lagi, mereka artinya Ruth dan Naomi, mereka kembali ke Israel ya. Setiap perbuatannya menyenangkan hati mertuanya.
dan orang lain dan juga Tuhan, ya. Artinya kita lihat ya, perbuatan inilah yang perlu kita sama-sama hidupkan di hari-hari ini, saat-saat ini, ya. Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 itu berbicara tentang wanita atau istri yang ideal, ya. Siapa setiap laki-laki yang gak pengen punya istri yang ideal, ya. Setiap kita mengidamkan istri yang ideal, ya, istri yang cakap, ya, atau disebutnya Eshet Kail. Kemarin minggu lalu Bro Dev sudah membahas tentang Eshet Kail, ya. Artinya a woman of valor, ya. Istilah ini dipakai dalam artian perempuan yang berbakat, ya, dan sukses buat keluarganya. Artinya kita mesti tahu bahwa kesuksesan keluarga itu adalah peranan juga dari seorang istri, suami, ya, dan itu sangat berperan penting. Perempuan yang mampu mengurus keluarga dan semua urusan rumah tangga, ya, bahkan sanggup melakukan bisnis atau perdagangan, mampu melakukan pekerjaan amal dan lain-lain, ya. Artinya kita mesti tahu bahwa kita juga perlu melakukan amal, perbuatan baik, karena itu adalah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Setelah Tamar dan Rahab, Ruth adalah perempuan ketiga yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, saudara ntar bisa dilihat di dalam Matius 1 ayat 3 dan 5, ya. Kita buka sama-sama, ya. Matius 1 ayat 3 dan 5. Beginilah firman Tuhan. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Kita lihat ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Ya, di situ kita bisa lihat, ya, ada 3 nama, ya. Haleluya. Yaitu adalah Tamar, Rahab dan Ruth. Ya, Ruth, ya, poin yang pertama, Ruth adalah orang yang rajin, ya. Dalam ayat 2, kalau kita lihat lagi dalam Ruth pasal 2 ayat 2 dikatakan begini. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, ya. Di ayat itu menunjukkan bahwa ia mempunyai inisiatif untuk bekerja, ya. Dia mau bekerja. Ia tidak dipaksa atau disuruh Naomi, tetapi ada dari kemauannya dia sendiri, ya. Kalau kita lompat ke ayat 7, Rut 2 ayat yang ke-7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Kita lihat bagaimana dia orang yang bekerja keras, ya. Dia tidak pernah kenal lelah. Jadi di ayat 17 dan ayat 18 menunjukkan juga ia orang yang rajin dalam bekerja, ya. Ia tidak bekerja dengan santai atau bermalas-malasannya, ya. Apakah, ya, kalau kita sudah lihat dari ayat ini, Ruth orang yang sangat rajin, ya, orang yang mau bekerja keras. Apakah saudara orang yang rajin dalam bekerja? Mungkin kalau dalam konteks bekerja, ya, kita bilang, oh iya saya rajin bekerja, ya. Saya akan kerja sekeras mungkin, segiat mungkin untuk menghasilkan uang yang banyak. Itu tidak salah, ya. Bagus kalau saudara rajin dalam bekerja. Apakah di sini para student, ya, rajin dalam belajar, ya? Kalau saudara rajin belajar, ya, saudara layak dapat nilai yang baik. Tapi kalau saudara malas belajar, jangan salahkan kalau saudara dapat nilai yang jelek atau bahkan tidak lulus, ya. Dalam pelayanan. Nah, di sini banyak orang sekarang mungkin mengeluh dalam pelayanan. Mereka mungkin hitung-hitungan dalam pelayanan. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Karena nanti kalau di surga saudara, kerjaan saudara cuma apa? Cuma melayani Tuhan, ya. Saudara gak akan sibuk lagi sama pekerjaan saudara di dunia ini. Saudara gak akan sibuk lagi sama bisnis saudara. Kerjaan saudara di surga nanti selama-lamanya adalah melayani Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Bagaimana saudara dalam melayani suami, dalam saudara melayani istri saudara, dalam saudara melayani anak-anak saudara, dalam saudara melayani orang tua saudara. Apakah saudara masih mau melayani mereka? Apakah saudara cuma mau dilayani saja? Ya, Tuhan tidak senang kalau saudara dan saya malas dan hidup santai. Ya,
Artinya saudara, saya cuma bilang bukan saudara jangan pernah santai, tetapi saudara jangan terbuai ya. Jangan terlalu santai ya. Tapi saudara perlu isi hari-hari saudara untuk rajin mencari Tuhan. Pergunakan setiap waktu yang ada untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Oke, sekarang poin yang kedua. Kalau tadi kita udah belajar Ruth adalah orang yang rajin, poin yang kedua adalah Ruth adalah orang yang sopan ya, yang punya sopan santun. Ayat kedua ya, tadi kalau kita sudah baca ya, dia menunjukkan bahwa dia minta izin dari mertuanya untuk bekerja ya. Sekalipun dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga untuk menghidupi ibu mertuanya Naomi ya. Ayat 7 ya, kalau kita boleh baca, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya, menunjukkan bahwa ia meminta izin ya. Artinya saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, lewat ayat yang simple ini, yang sederhana ini ya, apakah saudara memperhatikan kesopanan atau etika dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Artinya kata yang lemah lembut itu memberikan ketenangan ya, memberikan kesejukan ya. Artinya apakah saudara sudah memberikan kesopanan dalam saudara tempat bekerja ya. Artinya saya percaya orang yang sopan banyak disukai orang ya. Di sekolah saudara yang sopan pasti banyak temannya, disukai para guru. Di rumah ya, artinya saudara, saya percaya ketika kita punya sopan santun, secara tidak langsung kita sudah jadi terang buat keluarga kita, di rumah kita, dalam pergaulan atau komunitas kita, di gereja kita, apalagi ya di rumah Tuhan, apalagi kita sama-sama orang-orang percaya. Mari kita sama-sama praktekkan sopan santun di antara kita ya. Dan setelah kita sudah praktek dalam keluarga, dalam gereja, kita sama-sama praktekkan di luar sana ya. Karena saat ini saya cuma bilang, dunia ini sekarang sudah krisis namanya sopan santun. Benar gak? Coba saudara lihat ya. Banyak orang sekarang manggil orang yang lebih tua, pamannya, itu cuma panggil namanya aja tuh. Iya, artinya bahkan ada yang orang anaknya manggil papa mamanya, udah gak panggil papa mamanya, lagi panggil namanya doang. Aduh, artinya mari. Sekalipun dunia tambah modern ya, dunia tambah maju, kita perlu namanya sopan santun. Kita perlu didik anak-anak kita dan anak-anak rohani kita untuk tetap punya sopan santun. Amin. Ya. Dan bagaimana ketika saudara di jalanan ya, waktu lagi nyetir mobil ya, atau saudara lagi naik motor, atau saudara mungkin naik sepeda gitu ya. Artinya kita dengan sopan santun ya, artinya kita taati peraturan yang ada ya. Jangan meremehkan sopan santun, karena sikap yang tidak sopan bisa menjadi merusak image kita sebagai orang Kristen. Karena kita tahu firman Tuhan ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk punya sopan santun. Tuhan menghendaki kita untuk kita punya sopan santun. Amin. Ya, mari kita jadi berkat ya, jangan kita jadi batu sandungan lewat kita punya sopan santun. Amin. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga ya. Saya suka dengan poin ini ya. Ruth adalah orang yang rendah hati, humble. Mari sama-sama katakan rendah hati. Dalam Ruth pasal 2 dan ayat 3 ya, di situ kita bisa lihat ya. Saya akan baca kembali ya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya ya, Naomi senang banget tuh, pergilah anakku ya. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di rumah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek ya. Kita bisa membaca bahwa apa yang dia lakukan adalah pekerjaan orang yang memiliki upah minim ya, tukang ngambilin berkas-berkas jelai gitu ya. Tetapi ia tidak malu melakukannya untuk mencari nafkah buat dirinya dan mertuanya Naomi. Ini menunjukkan kerendahan hati Ruth ya. Dia tidak mandang-mandang kerjaan ya. Juga dari ayat 8 dan 9 terlihat bahwa Boas sangat memperhatikan Ruth ya. Tetapi lihat jawaban Ruth dalam ayat 10. Kita lihat di sini ya. Dikatakan begini, lalu sujudlah Ruth menyembah
dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ya, Rut menyadari ya, dengan kerendahan hati dia mengaku bahwa saya ini bukan orang Israel loh, saya ini orang Moab. Tapi mengapa Tuhan Boas begitu memperhatikan dia? Wow, luar biasa. Keren sekali. Ya. Dan dia ada di situ, dia dikatakan dia adalah orang asing dan dia adalah seorang janda. Ya. Dan dari panggilan anakku dalam ayat 8 ketika Boas memanggil si Rut anakku, kita bisa memahami bahwa Boas jauh lebih tua dari Rut. Rut tidak mengerti mengapa Boas begitu memperhatikan dirinya yang tak layak untuk diperhatikan itu. Saya percaya Boas tertarik kepada Rut bukan oleh karena kerendahan hatinya dan juga sopan santunnya dan juga kejujurannya. Enggak secara kebetulan ya, kalau renungan kita minggu lalu ya, kita belajar dari Kidung Agung tuh. Wow ya, di mana juga Raja Salomo tertarik dengan perempuan Sulam ya. Sama seperti Boas tertarik dengan Ruth. Dua-duanya memiliki kesamaan. Apa itu? Ya, dua-duanya sama-sama orang yang sederhana ya. Raja Salomo memiliki 1000 istri, tetapi ketika dia ngelihat perempuan Sulam ini ya, perempuan yang sederhana ya, dia tertarik ya. Bahkan dia berusaha untuk mengejar wanita Sulam ini. Sama seperti Boas ya, Rut adalah wanita yang sederhana. Ya, dia lihat ya, begitu dia melihat Rut, dia tanya. Kalau kita buka di Rut pasal 1 ya, di ayat yang ke mana ya tadi ya? Ya di situ dikatakan siapakah, dia tanya sama pegawainya, siapakah wanita itu ya, dan pegawainya cerita bahwa dia adalah Rut orang Moab ya. Dan saya lihat ya, orang seperti Salomo ya, orang yang kaya raya, orang yang berhikmat, orang seperti Boas ya, orang yang sangat kaya juga di situ ya. Mereka tertarik dengan apa? Dengan wanita-wanita yang rendah hati dan sopan ya. Artinya mereka tertarik dengan wanita-wanita yang artinya orang yang rajin juga. Kita lihat ya di situ ketika Boas memperhatikan si Rut, dia adalah wanita yang rajin, dia bekerja dengan luar biasa ya. Dia kerja dengan tiada lelahnya. Wow, artinya itulah namanya inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Kerendahan hati, kerja keras, sopan santun yang membuat para raja tertarik kepada wanita ini. Amin. Mari kita mau sama-sama belajar ya lewat Ruth ini ya, yang memiliki 3 karakter ini. Luar biasa ya. Amsal 18 ayat 12 mengatakan seperti ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Begitu juga dalam Amsal berikutnya, Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita lihat ya, ayat ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Ruth ya. Ketika Ruth rendah hati dan dia takut akan Tuhan ya, Tuhan memberikannya kekayaan ya. Artinya Tuhan memberikan kehormatan ya, dan Tuhan memberikan kehidupan. Artinya kehidupan yang berkelimpahan ya. Tadi saya sudah singgung ya di awal khotbah saya, di mana melalui keturunan Ruth Tuhan Yesus boleh lahir. Ya, keren sekali ya. Apakah saudara adalah orang yang rendah hati dan punya sopan santun? Ya, renungkan kembali. Apakah masih saudara sombong? Ya, kalau saudara masih sombong, mari hari ini bertobat. Mari sadarkan diri saudara lewat firman Tuhan hari ini. Bertobatlah dari segala bentuk kesombongan. Ya, kesombongan itu mendatangkan kehancuran buat hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita hari ini sama-sama bertobat, Tuhan, saya mau belajar rendah hati. Saya percaya hidup saudara akan diubahkan. Ya, Tuhan akan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang indah. Haleluya. Oke. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Ya. Ruth adalah seorang yang tahan menderita, tahan banting ya. Ini dibuktikan ya, dia tunjukkan dengan tidak pernah bersungut-sungut. Kalau saudara kembali lagi dalam Rut pasal 1 ya. Di situ kita bisa melihat bahwa Naomi pernah bersungut-sungut kan ya. Dia bersungut-sungut, suaminya mati, kedua anak-anaknya mati ya. Tapi Rut tidak pernah bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya,
Artinya ketika suaminya meninggal, ketika dia datang ke Israel, dia harus hidup dari bawah lagi. Dia gak pernah bersungut-sungut. Ketika dia harus mensupport dirinya dan juga ibu mertuanya Naomi, dia tidak bersungut-sungut, tapi ia lakukan semuanya itu dengan segenap hati. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara masih sering bersungut-sungut seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun? Ya, kalau kita lihat konteks saat ini ya, apakah kita masih bersungut-sungut karena sekarang lockdown ya? Khususnya lagi di kota Melbourne, di tempat saya berada saat ini ya. Kita lagi lockdown stage 4, di mana kita nggak bisa keluar ya, kita nggak bisa lagi pergi makan, kita nggak bisa lagi pergi kumpul-kumpul sama teman-teman, kita nggak bisa lagi komsel bersama-sama ya di gereja atau di rumah siapapun juga, kita nggak bisa lagi beribadah ke gereja ya, kita nggak bisa lagi nonton bioskop ya. Saya dan keluarga suka banget nonton bioskop ya. Udah dari bulan apa nih? Bulan 3 ya kalau nggak salah ya. Sampai saat ini bulan Agustus kita udah gak nonton bioskop. Wow, mulai berasa ya. Artinya pernah kita ngomong, aduh kangen juga ya nonton bioskop. Ya, apakah kita masih suka komplain nih ya? Ya, apakah kita masih suka komplain lagi dengan keadaan kita sekarang, bisnis kita, kerjaan kita, apapun juga. Mari kita belajar dari Ruth untuk selalu mengucap syukur. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau aku boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur, mari kita lihat sisi positifnya. Dengan keadaan lockdown sekarang, mari kita pakai waktu ini untuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk spend time sama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk berdoa sama Tuhan lebih sering lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Ya, ingat bahwa segala hal yang termasuk untuk segala hal yang membuat kita bersungut-sungut itu bertentangan ya, dan itu Tuhan tidak mau ya. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Artinya kita masih tahu ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, enggak semuanya jelek ya, Tuhan pasti akan ubah, tapi semuanya proses. Kita perlu setia, kita perlu sabar, dan kita perlu mengucap syukur. Karena itu ya, Ia ingin kita selalu bersyukur selalu dan memuji Dia ya. Ingat ketika saudara lagi alami yang gak enak, saudara puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Poin yang kelima, poin yang terakhir. Ruth adalah seorang yang setia. Ya, dalam Ruth 1 pasal 1 ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan buat Bapak Saudara sekalian. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, ya. Luar biasa. Ya, di sini kita lihat bagaimana ia orang yang menepati janji sumpahnya itu kepada Naomi. Ia bersumpah untuk setia kepada Naomi dan Allahnya, ya. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan tuh poin yang kelima ini. Kita harus setia sama seperti Ruth ya. Dia adalah orang yang setia. Apakah saudara saat ini setia sama Tuhan saudara? Apakah saudara saat ini setia untuk merenungkan firman-Nya? Apakah saudara saat ini setia untuk berdoa bangun hubungan sama Tuhan? Saya percaya kalau saudara setia bangun hubungan sama Tuhan, untuk ke bawahnya saudara akan setia kepada suami saudara. Saudara gak perlu takut sama istri saudara. Ketika saudara setia sama Tuhan, saudara pasti setia akan sama istri saudara. Ya, apakah saudara masih sering melanggar janji saudara? Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan dalam berjanji, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Ya, melanggar janji sama aja dengan dusta. Ya, dalam penderitaan pun Ruth tetap hidup saleh dan taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara?
Kalau saudara menderita, apakah saudara justru sengaja daripada dosa? Ya, ketika saudara menderita, aduh Tuhan gak kuat. Udah Tuhan, aku gak mau setia lagi sama Engkau. Aduh, saudara, saya cuma bilang, tetap setia. Gak jauh lagi Tuhan sedang membukakan pintu buat kehidupan saudara. Ya, apakah penderitaan itu saudara jadikan alasan untuk berbuat dosa? Ya, saudara lihat ya, banyak orang stres. Ya, banyak orang yang putus asa. Bahkan banyak orang yang putus cinta. Ketika mereka mengalami kesakitan, kekecewaan, mereka pergi minum minuman, mereka pergi makan, konsumsi obat-obat terlarang. Ya, saya cuma mau bilang, bukan itu saudara. Saudara perlu cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara perlu merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan saudara akan mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan jawaban. Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan damai sejahtera lewat firman Tuhan. Dalam kehidupan Ruth yang seperti ini, muncullah Boaz, ya. Artinya ya, ketika Ruth sedang dalam masalah kesesakan, ketika dia ketika nyampe di Israel, dia sedang cari pekerjaan, Tuhan sediakan. Bukan Tuhan hanya sediakan pekerjaan, tapi Tuhan pertemukan Ruth dengan Boaz. Ya, artinya Tuhan yang memberikan jodohnya lagi buat Ruth. Sekalipun suaminya yang pertamanya sudah meninggal, tapi Tuhan sediakan Boaz buat kehidupan Ruth. Yang lebih kerennya lagi, melalui Boaz dan Ruth, disitulah keturunan Tuhan Yesus boleh lahir melalui mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan kembali dari kelima poin ini. Ya, saya sangat percaya ketika saudara setia ya melakukan kelima hal ini dalam kehidupan saudara. Mungkin di tahun-tahun ini, di masa-masa ini ya, kalau dunia sedang bingung ya, dunia sedang goncang oleh satu penyakit yang namanya coronavirus, sehingga perekonomian dunia hancur, sehingga di seluruh dunia banyak bisnis-bisnis yang goyang, sehingga di seluruh dunia banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, sehingga di seluruh dunia banyak mengalami ketakutan, di seluruh dunia banyak terjadi namanya kekacauan. Saya cuma mau bilang lewat firman Tuhan hari ini, seperti Ruth juga ketika mereka sedang mengalami kelaparan, mereka sedang mengalami kemiskinan, dia melakukan 5 hal. Tetap rajin di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap saudara hidupkan nilai namanya sopan santun dalam hidup saudara. Ya. Poin yang ketiga, saudara tetap rendah hati. Ya. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya artinya saudara jangan pernah saudara untuk give up, tapi terus tahan dalam menderita ya. Sekali lagi terus bangkit, never give up. Kita punya nilai dalam Shekinah intim, salah satu yang never give up. Yang kelima adalah saudara Bapak Ibu sekalian, tetap setia. Ya, Tuhan memperhatikan kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sama seperti Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Mari setiap kita sama-sama setia. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh belajar dari seorang tokoh yang namanya Ruth. Tuhan, dia adalah seorang wanita yang luar biasa, the woman of valor Tuhan. Di mana Tuhan membuka jalan dalam kehidupannya. Di mana kami boleh belajar di awal-awal kehidupan Ruth. Dia mengalami banyak kepahitan, tapi dia tidak mau jadi pahit Tuhan. Dia bangkit Tuhan. Ketika dia Tuhan memutuskan untuk mengikuti Tuhan Allah Israel dengan segenap hati. Kami boleh melihat di mana Tuhan membuka jalan-jalan yang besar dalam kehidupannya. Masa lalunya yang penuh dengan kegelapan, tapi Tuhan ubah dengan terang benderang, dengan penuh sukacita. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas anak-anaknya yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. One more time. Selamanya Kau hebat. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Benar Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami sangat percaya kalau saat-saat ini kami sedang terpuruk, hidup kami sedang hancur. Kalau saat-saat ini mungkin di antara kami ada yang gak ada pengharapan. Kalau saat-saat ini Tuhan kami sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Kalau saat-saat ini Tuhan kami sedang menantikan terang yang saat ini kami dalam kegelapan. Kalau saat-saat ini Tuhan kami dalam kebingungan, kami percaya Tuhan lewat lagu ini, lewat firman Tuhan, di mana Tuhan bisa mengubahkan situasi kehidupan Ruth. Tuhan yang sama yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Tuhan yang mengubah dari gelap menjadi terang. Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kami untuk masuk dalam janji-janji Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami hanya berharap kepada pertolongan Tuhan yang iya dan amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, dari rumah-Mu Tuhan, dari gereja ini Tuhan. Biar Tuhan Kau yang bukakan setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini, yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukakan kehidupan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan ketika mereka mau melakukan kelima hal ini Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi saksi hidup mereka, di mana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara-saudaraku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, sekali lagi berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan, setiap suami istri, setiap anak-anak Tuhan. Biar mereka punya hubungan yang harmonis, seperti hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup hubungan yang selalu saling dalam keluarga mereka Tuhan. Di
di dalam nama Yesus. Berkati dalam segala aspek kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat Sekinah. Berkati jemaat Sekinah yang ada di Jakarta, di Singapura Tuhan, dan juga di kota Melbourne Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan-Nya, berkati para eldersnya Tuhan, untuk setiap para leadersnya Tuhan, untuk juga para setiap ministersnya Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap jemaat Sekinah boleh menjadi jemaat yang terus intim sama Tuhan, yang menghidupkan nilai di dalam nama Yesus. Kami berdoa, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan diikatkan oleh Roh Kudus, Roh yang membawa pemersatuan, Roh unity boleh ada dalam jemaat Sekinah. Terima kasih Bapa. Kami percaya sekalipun dalam masa-masa ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti, terus mengalir atas jemaat Sekinah. Kami berdoa Tuhan, pakai jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk Pak David dan keluarga. Engkau berkati dalam finansialnya, dalam kesehatannya, dalam pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan dia boleh jadi berkat Bapa. Biar Pak David boleh jadi Bapa bagi generasi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.